Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6509 Spiritualis Roh Dunia Naga Sejati tingkat ke-9. Sementara itu, kekuatan warisan yang melingkupi Chu Feng mulai memasuki tubuhnya satu demi satu. Chu Feng melepaskan aura penghalangnya, memperlihatkan tingkat kultivasinya yang mulai meningkat pesat. Naga sejati tingkat ke-4, tingkat ke-5, tingkat ke-6, tingkat ke-7, tingkat ke-8, tingkat ke-9. Seperti yang diprediksi Shangguan Huangquan, tingkat kultivasi terakhir Chu Feng tidak berhenti pada naga sejati tingkat ke-7. Sebaliknya, dia terus maju dan mencapai peringkat ke-9 dari spiritualis roh dunia naga sejati. Tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam naga langit. Si Kong Changsheng yang menonton dari jauh tercengang, Chu Feng benar-benar berhasil menembus angka tersebut. Chu Feng berdiri, merasakan kekuatan spiritualnya begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah memobilisasi kekuatan naga sejati tingkat ke-9. Kekuatan ini terlalu kuat, bahkan dia sendiri pun terkejut. Sebenarnya, ini adalah hasil dari Chu Feng yang mengendalikan laju terobosannya. Ia sangat khawatir terobosan yang terlalu cepat akan memengaruhi fondasinya. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang merasakan kekuatan yang luar biasa kuat, itu dapat membantu mereka menerobos. Namun, Chu Feng selalu mengendalikan kecepatan kultivasinya untuk menghindari efek negatif. Bahkan dengan kehati-hatian seperti itu, dia masih berhasil menjadi spiritualis roh dunia naga sejati tingkat ke-9. Ini menunjukkan kekuatan warisan ini. Memikirkan hal ini, Chu Feng tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengendalikan kecepatan terobosannya. Barangkali akan ada kesempatan untuk langsung masuk ke dalam jajaran spiritualis roh dunia naga langit. Meskipun memasuki spiritualis roh dunia naga langit dengan cara itu akan menyebabkan fondasi seseorang tidak stabil dan memengaruhi prospek masa depan seseorang. Namun Chu Feng datang ke sini untuk mencari warisan dari sekte dunia bela diri leluhur. Tujuannya adalah menjadi spiritualis roh dunia naga langit. Sebab hanya dengan melangkah ke dalam jajaran spiritualis roh dunia naga langit atau dewa surgawi, Chu Feng dapat menyelesaikan kontrak dengan klan Dewa Roh. Ini akan membantu klan Dewa Roh melepaskan diri dari kekuatan yang terkurung dan mengembalikan mereka ke keadaan semula. Namun penyesalan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Jika kita kesampingkan hal itu, situasi keseluruhan sekarang sudah beres. Klan Dewa Roh tentu tidak ingin Chu Feng secara paksa meningkatkan kekuatannya demi mereka. Lagi pula, masih ada waktu. Oleh karena itu, merusak fondasi adalah tindakan yang tidak tepat. Chu Feng, bagaimana perasaanmu? Pada saat ini, si Kong Changsheng datang ke sisi Chu Feng. Senior, warisan ini luar biasa. Warisan ini benar-benar membuatku bisa melewati 6 tingkat berturut-turut. Junior ini telah memasuki alam naga sejati tingkat ke-9. Saat Chu Feng berbicara, dia membuka telapak tangannya untuk menunjukkan kultivasi penghalangnya. Warisan ini tentu saja mengesankan. Saat itu, banyak ahli dari sekte dunia bela diri leluhurku yang mati demi mendapatkan kekuatan ini. Anda benar-benar mendapatkan hasil yang bagus, kata si Kong Changsheng. Namun, dia tidak menyebutkan bahwa saat itu, banyak tokoh kuat dari sekte alam bela diri leluhur tidak mampu mengintegrasikan kekuatan ini. Tepat pada saat itu, Egi membuka matanya. Tetapi ketika Egi berbicara,
Si Kong Changsheng begitu marah hingga dia hampir tersandung dan jatuh. Chu Feng, kenapa kau hanya naga sejati tingkat ke-9? Egi bertanya. Hanya. Apa maksudmu dengan hanya? Chu Feng telah bangkit dari naga sejati tingkat ke-9 menjadi naga sejati tingkat ke-9. Tahukah kau berapa lama waktu yang dibutuhkan para spiritualis dunia naga sejati tingkat ke-3 di dunia seni bela diri untuk mencapai alam naga sejati tingkat ke-9? Kata si Kong Changsheng. Orang tua, aku sang ratu, tentu saja menyadari kekuatan naga sejati tingkat ke-9. Ini bukan karena sekte dunia bela diri leluhurmu adalah kekuatan spiritualis dunia terkuat di dunia seni bela diri. Oleh karena itu, aku, sang ratu, menaruh harapan besar pada warisan yang ditinggalkan oleh sekte alam bela diri leluhurmu. Namun, naga sejati tingkat ke-9 juga tidak buruk, saya menerimanya dengan berat hati, Egi tertawa. Mendengar perkataannya, si Kong Changsheng merasa tertekan, tidak mampu memuji atau memarahinya. Orang tua, kita hanya selangkah lagi untuk bergabung dengan spiritualis roh dunia naga langit. Barang bagus apa lagi yang kau punya? Keluarkan saja dan bantu Chu Feng menjadi spiritualis roh dunia naga langit, kata Egi. Dalam perjalanan kultivasi, seseorang harus melangkah selangkah demi selangkah, dan fondasi yang kokoh sangatlah penting. Kamu terlalu serakah, gadis. Tapi aku yakin Chu Feng mengerti prinsip ini, kan, Chu Feng? Si Kong Changsheng memandang Chu Feng. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa Chu Feng sedang menatapnya dengan tatapan penuh kerinduan. Senior, fondasi saya sangat kokoh. Jika ada cara untuk membantu saya melangkah lebih jauh, saya akan sangat senang, kata Chu Feng. Anda. Itu benar-benar, orang yang bukan keluarga tidak memasuki pintu yang sama. Ketidakberdayaan si Kong Changsheng terlihat jelas di wajahnya. Namun Chu Feng masih bertanya, Senior, apakah itu ada atau tidak? Tidak banyak warisan yang bisa diikuti. Kamu tumbuh di dunia seni bela diri ini, tidakkah kamu tahu betapa berharganya seorang spiritualis roh dunia naga langit? Tidak mudah untuk masuk, namun, dengan bakat yang Anda miliki, hanya masalah waktu sebelum Anda memasuki spiritualis roh dunia naga langit ini, tapi jangan terburu-buru, kata si Kong Changsheng. Junior ini memang cemas, kata Chu Feng. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita cemas. Kita harus mengandalkan diri sendiri, teriak si Kong Changsheng tanpa daya. Chu Feng tersenyum, lalu menatap Egi. Egi, apa kabar? Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang bagus? Kita akan membicarakannya saat kita kembali. Saat Egi berbicara, gerbang roh terbuka, dan Egi langsung melangkah masuk ke dalamnya. Mereka bahkan mulai bertindak secara misterius, desas si Kong Changsheng dari samping. Chu Feng kemudian menatap si Kong Changsheng. Senior, warisan macam apa itu? Saya juga ingin tahu, kata si Kong Changsheng. Baiklah. Kalau begitu aku akan bertanya, Chu Feng memproyeksikan kesadarannya ke dalam ruang alam roh, di mana ia melihat Egi sedang memegang gulungan di tangannya. Namun, nama gulungan itu terhalang oleh kekuatan Egi, dan Chu Feng tidak dapat melihatnya. Egi, apakah itu hasil warisanmu? Tanya Chu Feng. Ya, benar. Ek mengangguk sedikit. Apakah ini teknik bela diri yang digunakan oleh roh dunia? Chu Feng bertanya lagi. Kurasa begitu,
kata Egi. Kenapa kamu begitu misterius? Tipe apa kamu? Tanya Chu Feng. Jadi bagaimana kalau aku membuatmu penasaran? Pokoknya saya sangat puas. Senyum Egi begitu manis hingga hampir meluluhkan hati Chu Feng. Wajah ini begitu cantik, Chu Feng bisa memandanginya seumur hidup dan tetap tidak puas. Jadi dia berkata, "Baiklah, asalkan ratuku puas." Chu Feng, kamu masih punya hal yang harus dilakukan, kan? Keluarlah, temui teman-temanmu, ratu ini juga akan mulai berkultivasi. Saat Egi berbicara, ia membuka gulungan itu dan mulai melihatnya. Baik, Yang Mulia. Saya pergi dulu. Chu Feng memproyeksikan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Wajah tua Sikong Changsheng berada tepat di depan Chu Feng. Jadi apa sebenarnya itu? Sikong Changsheng memang sangat penasaran dengan apa yang diperoleh Egi. Karena dia tahu bahwa warisan yang diterima Chu Feng merupakan kekuatan besar yang dapat memperkuat fondasi seseorang. Tetapi dia tidak tahu apapun tentang pewarisan Egi. Yang dia tahu, itu semua perbuatan Shangguan Huangquan. Itulah mengapa saya penasaran, terutama setelah menyaksikan kekuatan Shangguan Huangquan. Itu adalah seni bela diri yang digunakan oleh roh dunia, tapi ratuku tidak mau memberitahuku detailnya. Saya pikir itu pasti sangat kuat, kata Chu Feng. Pasti sangat kuat, Sikong Changsheng bahkan lebih yakin dibandingkan Chu Feng. Senior, aku ingin bertemu teman-temanku, kata Chu Feng. Mari ikut saya. Saat Sikong Changsheng berbicara, dia naik ke udara, Chu Feng mengikutinya dari dekat. Bab 6510 Chu Feng menunjukkan kultivasi spiritualis roh dunia. Kali ini, kota utama alam bela diri leluhur tidak menghentikan Chu Feng. Melewati gedung-gedung yang padat, sebuah alun-alun yang luas mulai terlihat. Alun-alun itu ditutupi oleh penghalang yang kuat dan penuh sesak dengan orang-orang, termasuk Long Chengyu dan rekan-rekannya. Chu Feng, apa kabar? Begitu melihat Chu Feng, Long Chengyu dan yang lainnya, yang semula tengah menyembuhkan luka-luka mereka, segera mengelilinginya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Saat Chu Feng berbicara, dia memperlihatkan tingkat kultivasi spiritualis roh dunia miliknya. Kau, spiritualis roh dunia naga sejati tingkat ke-9? Merasakan tingkat kultivasi Chu Feng, Long Chengyu, Long Musi, Xia Xingchen, kepala klan naga totem, dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Terutama 9 totem, naga sejati tingkat ke-9 di usia semuda itu? Apa yang akan terjadi di masa depan? Benar kata orang, perbandingan itu menjijikan, apalagi kalau menyangkut uang. Master Lao Jiu menyeringai lebar, ekspresinya agak berlebihan. Normal, teman muda Chu Feng, kamu telah menerima warisan dari sekte alam bela diri leluhur. Itulah penguasa dunia seni bela diri yang tak terbantahkan, kata kepala klan totem naga. Benar, baru setelah sekte yang dikenal sekte alam bela diri leluhur pergi, mereka Istana Suci 7 Alam berani bertindak begitu arogan. Jika sekte alam bela diri leluhur masih ada, Istana Suci 7 Alam tidak akan berani bersuara hahaha. Begitu Xia Xingchen mengatakan ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Meskipun kami nyaris lolos dari bencana besar, kami sekarang dalam keadaan aman dan sehat. Sekarang, dengan bergabungnya Chu Feng ke sekte alam bela diri leluhur,
semua orang sangat gembira. Namun tatapan Chu Feng menembus kerumunan dan tertuju pada Hua Hua. Biasanya Hua Hua adalah orang yang periang, tetapi saat ini ekspresinya serius dan tampak sibuk. Karena dia mengamati kondisi Master Haixing, Jie Shanxian pun terbaring di sana. Chu Feng berjalan melewati kerumunan dan datang ke sisi Master Haixing dan Jie Shanxian. Sebelum Chu Feng sempat berbicara, Master Haixing berkata dengan lemah, "Chu Feng, aku tidak kompeten dan telah merepotkanmu." "Senior, tolong jangan katakan itu. Aku tahu kau kembali ke Istana Suci 7 Alam demi aku. Ini semua salah Jie Tianran, dia benar-benar bajingan." "Senior, tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan Jie Tianran." Saat Chu Feng berbicara, dia melirik Jie Shanxian dan bibinya Jie Tianian yang tidak jauh. Melihat kondisi mereka saat ini, suasana hati Chu Feng menjadi agak berat. "Chu Feng, aku tidak dapat menemukan gu pelacak lokasi di tubuh tuanku," kata Hua Hua. Ternyata dia sedang mencari gu pelacak lokasi di dalam tubuh Master Haixing. Lagi pula, mereka tidak akan aman sampai mereka menemukan gu pelacak lokasi. "Saya akan mencobanya." Chu Feng mencengkeram pergelangan tangan Master Haixing, mencoba mencari keberadaan gu pelacak lokasi. Tetapi meskipun inderanya tajam, dia tidak dapat mendeteksi apapun. Biarkan orang tua ini mencobanya. Pada saat ini, si Kong Changsheng muncul. Telapak tangannya terbuka, tangan yang berisi kekuatan penghalang mendarat di dantian Master Haixing. Saat telapak tangan itu menyerang, Master Haixing bersinar terang. Serangkaian seruan pun terdengar, semua orang terkesima. Senior legendaris ini benar-benar tangguh. Namun si Kong Changsheng menyeringai dan berkata, "Sebenarnya tidak ada." "Mungkinkah Jie Tianran membohongi kita?" tanya Xia Xingchen. "Sangat mungkin." Semua orang ikut memberikan tanda setuju. Bagaimanapun, kekuatan si Kong Changsheng berada di atas Jie Tianran. Kalau dia bahkan tidak bisa mendeteksinya, maka itu artinya gu pelacak lokasi itu tidak ada sama sekali. "Saya akan mencoba lagi." Saat Chu Feng berbicara, dia membentuk segel tangan dan menggunakan kekuatan mata Dewa 3 Alam dari jarak dekat. "Ada gu pelacak lokasi," kata Chu Feng. "Ada gu pelacak lokasi?" tanya si Kong Changsheng. Saat Chu Feng berbicara, dia memandang Jie Shanxian dan Jie Tianian. Akhirnya diketahui bahwa Jie Tianian tidak memilikinya. Namun, baik Jie Shanxian dan Master Haixing memang memiliki gu pelacak lokasi. "Chu Feng, apakah kamu yakin benar-benar ada gu pelacak lokasi?" si Kong Changsheng bertanya lagi. Dia sangat yakin dengan metode pengamatannya. Jika benar-benar ada gu pelacak lokasi, maka itu berita buruk. Karena ini akan membuktikan satu hal, mengesampingkan tingkat kultivasi, metode Jie Tianran sebenarnya lebih unggul darinya. Itu memang ada, sangat rahasia, sangat aneh, dan sangat menyeramkan. "Itu bukan teknik gu biasa," kata Chu Feng. "Kalau bukan karena mata Dewa 3 Alam, dia tidak akan mampu mendeteksi gu pelacak lokasi." "Di mana lokasinya?" tanya si Kong Changsheng. Ia bergerak bersama jiwa," kata Chu Feng. "Aneh sekali?" si Kong Changsheng bertanya. "Biar saya coba dan lihat apakah saya bisa menyelesaikannya." Sambil berbicara, Chu Feng membantu Taoist Haixing dan Dewa Jie Shan berdiri.
Dia meletakkan telapak tangannya di punggung kedua orang itu, bermaksud mencoba menggunakan 100 metode teknik Gu milik Qin Jiu untuk melihat apakah dia bisa mencabut Gu pelacak lokasi. Jika 100 teknik Gu benar-benar digunakan, memang mungkin untuk mendeteksi jejak Gu pelacak lokasi, tetapi mustahil untuk menerobosnya. Tidak, tingkat kultivasiku saat ini tidak cukup untuk menembus ini. Setidaknya aku harus mencapai tingkat spiritualis roh dunia naga langit, kata Chu Feng. Meskipun 100 metode teknik Gu misterius, Gu pelacak posisi Jie Tianran juga sangat misterius. Bila metodenya sama tetapi tingkat pengolahannya sangat berbeda, memang sulit memecahkan kebuntuan. Chu Feng, apakah yang lainnya punya Gu pelacak lokasi? Pada saat ini, Jie Shenxian berbicara dengan lemah, kata-katanya membuat Chu Feng merasa tidak nyaman. Jie Shenxian, sosok kuat yang memiliki identitas dan kekuatan, akhirnya lolos dari kesulitannya dan seharusnya menikmati keindahan dunia. Akibat dari Jie Tianran, dia kehilangan seluruh kultivasinya. Sungguh mengerikan bagi Jie Shenxian dan Master Caixing untuk tidak berkultivasi di usia mereka. Mereka kemungkinan akan meninggal muda. Senior, tidak ada Gu pelacak lokasi yang ditemukan pada yang lain, kata Chu Feng. Itu bagus, itu hal yang baik. Baiklah, berhentilah berwajah muram begitu. Caixing dan aku sudah lumpuh dan umur kami tak lama lagi. Daripada menjadi beban bagimu, lebih baik kami pergi saja dan biarkan kami pergi dengan bermartabat. Mendengar ini, ekspresi semua orang yang hadir menjadi rumit. Bibi Chu Feng, Jie Tianian, juga segera angkat bicara. Senior, kamu tidak boleh melakukan itu. Sebagai anggota Istana Suci Tujuh Alam, dia sangat menyadari status Jie Shenxian dan sangat menghormati senior ini. Guru, Hua-Hua di sisi lain, menggenggam erat tangan Master Caixing, matanya dipenuhi dengan keengganan. Dia punya firasat buruk, tuannya tidak akan menentang keinginan Jie Shenxian. Hua-Hua, apa yang Tuan Jie Shenxian maksud adalah apa yang aku maksud. Tuan tidak berguna, dia tidak hanya tidak bisa membantumu, tetapi dia juga diperalat oleh Jie Tianran dan hampir melukaimu. Sekarang, aku tak bisa lagi menyeretmu bersamaku, itulah yang dikatakan Master Caixing. Baiklah, baiklah, tidak perlu menjadikannya masalah hidup dan mati, seperti kita harus mati. Terus kenapa kalau ada Gu pelacak lokasi di tubuhmu? Lagi pula, itu kan bisa dihilangkan. Bukankah masalahnya akan terpecahkan begitu Chu Feng memasuki alam naga langit? Kata si Kong Changseng. Senior, Jie Shenxian memandang si Kong Changseng dengan penuh hormat. Bahkan dia, fosil hidup dari Istana Suci Tujuh Alam, harus dengan hormat memanggil orang ini sebagai senior. Saya percaya bahwa Chu Feng pada akhirnya akan menjadi spiritualis roh dunia naga langit. Tetapi Jie Tianran tidak akan menunggu sampai saat itu tiba, kata Jie Shenxian. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, selama Gu pelacak lokasi ada di sana, semuanya baik-baik saja. Kalian bisa tinggal di kota sekte alam bela diri leluhurku ini. Dia tidak bisa masuk, jadi apa yang kau takutkan? Begitu si Kong Changseng mengucapkan kata-kata ini. Mata semua orang berbinar, termasuk Chu Feng. Senior, bisakah kita biarkan mereka tinggal di sini? Chu Feng bertanya ragu-ragu. Pernahkah aku bilang ingin mengusir mereka? Tanya si Kong Changseng. Senior, Anda sangat baik, kata Chu Feng sambil tersenyum.
Senior, kamu keren sekali, kata Xia Xingchen. Yang lainnya takut kepada Sikong Changsheng dan tidak berani berbicara dengannya. Namun mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka, terutama Hua-Hua. Kota utama alam bela diri leluhur ini sepenuhnya berada di luar jangkauan Jie Tianran. Jika tidak, mereka tidak akan bersusah payah untuk mendapatkan pecahan kunci dari Chu Feng. Jika kita bisa tinggal di sini, kita tentu tidak akan takut pada Jie Tianran. Jangan menyanjungnya, yang bisa kukatakan adalah Chu Feng baik-baik saja. Saat Sikong Changsheng berbicara, dia menyerahkan kunci kepada Chu Feng. Mulai sekarang, kalian bebas masuk dan meninggalkan kota ini. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.